teman-teman untuk bertanya. Mungkin kita bisa mulai dengan peserta atas nama Olivia Theodora. Silahkan dapat menonaktifkan mikrofonnya. Silahkan. Halo Pak Daniel dan Bu Iva, saya Olivia Theodora dari SMA Santa Laurencia. Saya mau tanya, kalau misalnya mau berkarir di bidang pajak, skill apa yang harus kita kuasai dulu sebelumnya atau kita butuhkan, terutama yang tidak diajarkan saat kelas ataupun sebagainya? Baik, Kak Olivia, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu. Menurut Pak Daniel, seperti apa, Pak? Oke, terima kasih Olivia atas pertanyaannya. Saya kagum juga nih dari SMA sudah belajar pajak nih, luar biasa. Skill yang perlu dikuasai adalah skill komunikasi ya. Karena komunikasi itu di bidang pajak itu sangat-sangat penting ya, terutama kita bisa mengkomunikasikan bagaimana penghitungan pajaknya, bagaimana nanti peraturan pajak terbaru, bagaimana nanti dia itu bisa merasakan nyaman gitu. Jadi komunikasi dan interpersonal skill ya yang menurut saya itu sangat penting untuk dipelajari ya di dunia perpajakan ini. Silakan Mbak Ivo kalau misalnya mau ditambahkan. Terima kasih Pak. Menambahkan sedikit saja, setuju banget dengan jawaban Pak Daniel. Bisa ditambahkan juga teman-teman skill yang bersifat intrapersonal. Jadi teman-teman kira-kira sekarang time management-nya gimana? Nah itu perlu tuh. Kita harus kenal diri sendiri ya. Mungkin ada teman-teman yang sifatnya moody atau bagaimana. Nah, manajemen teman-teman terhadap diri teman-teman saat itu gimana? Itu perlu banget. Bukan hanya di bidang perpajakan aja, tetapi tentunya kalau teman-teman sudah menguasai aspek itu akan semakin membantu jalannya teman-teman untuk berkarir di perpajakan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Daniel, Bu Iva atas jawabannya. Sekiranya seperti itu, Kak Olivia, kita lanjut kembali ke peserta selanjutnya, yaitu ada peserta atas nama Safety Ani. Halo. Halo Kak, baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya, saya Septiani dari Jambi. Izin bertanya kepada Ibu Iva dan Pak Daniel yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah meningkatkan literasi perpajakan sejak dini kepada masyarakat untuk kita yang bekerja di sektor perpajakan, sehingga kita nanti mampu mengenalkan pajak melalui tulisan, komik, dan teknologi audiovisual, karena seiring berkembangnya teknologi juga, serta mampu juga mempublikasikannya tentang pentingnya literasi pajak dan dapat menarik perhatian masyarakat itu sendiri sehingga mereka mau membaca publikasi yang kita berikan kepada mereka dan juga mampu untuk menerapkannya dan taat terhadap pajak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Safety atas pertanyaannya. Silahkan Pak Daniel sepertinya ingin menjawab terlebih dahulu, Pak. Ya, terima kasih banyak ya. Pertanyaannya bagus sekali ya, Septiani ya. Jadi literasi pajak itu kita pelajari itu dari ya kalau misalnya kita jawabnya secara klasik itu mungkin kita belajar dari buku ya. Tapi memang kita kalau misalnya kita mau belajar pajak itu ya kita minimal harus punya buku peraturan pajak dulu, minimal dari undang-undangnya nih. Saya misalnya punya buku ini nih. Ini selalu ada di samping ini nih, di samping meja kerja saya nih. Jadi kalau misalnya butuh apa, saya selalu baca gitu. Itu dimulai dari situ karena memang peraturan pajak itu apalagi yang nanti saya tunggu juga sih ya. Update undang-undang HPP juga tuh selalu dibutuhkan gitu. Dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan orang bisa penasaran gitu melihat tulisan kita atau itu kita bikin sebuah judul yang mungkin clickbait ya atau menarik perhatian gitu. Jadi misalnya, oh ini ada tax amnesty chapter 2, apakah memang seperti itu gitu. Nah, karena memang istilah-istilah pajak itu banyak sekali yang bisa kita bikin seperti clickbait gitu ya. Itu dijamin nanti tulisan kita atau misal konten kita tuh akan banyak diklik ya atau banyak dibaca atau banyak di-view oleh orang-orang lain gitu. Silakan Bu Iva untuk menambahkan. Terima kasih Pak Daniel. Menambahkan sedikit aja. Mungkin bisa kita lakukan pendekatan yang memang menarik minat orang-orang dengan karakter kekinian ini ya. Jadi bisa melalui sosial media, teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang tertarik dan
punya visi yang baik gitu untuk menambah literasi, teman-teman follow akun-akun yang memang berisi kontennya itu edukasi mengenai perpajakan. Bukan hanya akun DJP nih, enggak, tapi akun-akun yang kontennya memang bersifat edukatif seperti itu. Kemudian ketika teman-teman menemukan hal yang menarik, kontennya di situ teman-teman repost. Kemudian tidak hanya di repost, teman-teman bisa memulai self branding sih sebenarnya. Maksud saya self branding adalah teman-teman berusaha memberikan memberikan gambaran secara halus ya, secara subtle bahwa teman-teman tertarik ke situ dan teman-teman sebenarnya udah mulai memiliki pemahaman mengenai itu, yaitu dengan cara komen gitu. Jadi silakan di repost, kemudian teman-teman komen tapi dengan cara yang santun tentunya. Nah, dari situ kan akhirnya lama-lama teman-teman dapat menyiarkan hal tersebut, kemudian lingkungan menjadi aware. Itu. Kemudian cara yang menarik minat lagi, misalnya dengan mengikuti event-event perpajakan. Kalau misalnya teman-teman memang punya passion di bidang perpajakan dan visinya adalah saya ingin menjadi lebih lagi paham, tetapi saya juga ingin menjadi salah satu orang yang dikenal di bidang perpajakan. Saya ingin menjadi pakar, gitu istilahnya. Teman-teman coba ikuti lomba-lomba menulis perpajakan, kemudian ketika teman-teman akhirnya bisa mendapatkan achievement di situ, lama-lama jalan akan terbuka. Dan kemudian teman-teman pun lama-lama confidence-nya akan semakin terpupuk. Bahkan kalaupun belum menang, misalnya, itu kan masalah kompetisi ya, ada menang, ada kalah. Kalaupun saat ini mungkin belum ada kesempatan untuk memenangkan penulisan dalam bidang perpajakan, teman-teman sudah bisa menyusun satu artikel, itu udah hebat banget. Apapun hasilnya nanti. Kemudian dengan teman-teman share misalnya kabar tersebut kepada supporting system terdekat, ke keluarga, ke teman-teman yang teman segeng. Nah, dari situ kan akhirnya lama-lama jadi meluas gitu. Jadi teman-teman bisa influence hal yang baik kepada mereka. Jadi dari situ juga bisa. Gitu. Terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit lagi, boleh? Silahkan Pak Daniel. Iya, Safety di sini dan teman-temannya juga fokus untuk memberikan nilai tambah ya. Jadi fokus untuk memberikan knowledge atau sebuah pengetahuan baru gitu kepada teman-teman nanti atas konten itu tuh apa sih nilai tambah yang penonton itu dapat lakukan, dapat terima gitu. Dan juga tipsnya jangan takut sepi ya. Mungkin aduh ini kagak ada yang nonton, kagak ada yang komen. Nggak apa-apa, itu memang awalnya memang seperti itu gitu. Jadi jangan takut untuk share ke keluarga, ke kolega, ke teman-teman, nanti juga bisa viral dengan sendirinya. Tapi tadi yang pertama fokus untuk memberikan nilai tambah gitu. Begitu Lisa ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel, Bu Iva. Seperti itu, Mbak Safety. Saya harap jawabannya sudah cukup dipahami dan teman-teman yang lain juga bisa memahami hal tersebut. Kita lanjutkan kembali. Di sini ada Kak Michael Reinhardt. Halo, Kak Michael? Halo, Kak. Ya, silahkan, Kak. Baik, Kak Lisa, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya ke dua narasumber, Kak Iva dan Kak Daniel. Nah, jadi saya perkenalkan, nama saya G. Michael Reinhardt. Saya berkuliah di salah satu kampus swasta Jogja. Nah, jadi kan di kampus saya itu mengadakan relawan pajak, Kak, namanya. Jadi para mahasiswa di kampus saya itu nanti bakal diajak ke DJP, kantor pajak di Yogyakarta, lalu kami akan diedukasi seputar ya perpajakan lah di sana, Kak. Nah, jadi kemarin sempat ditanyakan oleh dosen pembimbingnya tentang yang sedang hangat-hangatnya dibahas di Indonesia, yaitu pajak karbon, Kak. Nah, jadi saya ingin meminta pendapat maupun penjelasan ya, Kak, dari kedua narasumber, apa itu pajak karbon dan bagaimana sih dampaknya nanti untuk ke pajak Indonesia nanti gitu. Terima kasih. Ya, baik Pak Daniel dan Bu Iva, mungkin boleh dibantu Pak untuk dijabarkan terkait intro, terkait apa sih pajak karbon itu sendiri? Iya, mungkin sekilas saja ya, Bro Michael ini. Jadi tadi saya pengen fokus juga ke relawan pajak ya. Jadi memang kalau relawan pajak itu memang sebaiknya baik ya untuk Michael dapat ikuti ya, karena ini
dapat meningkatkan kesadaran juga, dan juga ini akan seperti on job training juga gitu. Nah, fokusnya mungkin bukan ke pajak karbon, tapi mungkin ke pajak-pajak yang mungkin di sini Bro Michael tuh belum cukup ketahui gitu, karena memang jenis pajak karbon ini adalah pajak yang baru gitu. Tapi kalau menurut saya itu fokuslah pada apa itu pajak itu sendiri gitu loh. Dan kok bisa sih pajak karbon ini dikenakan, itu balik lagi tuh ke substansi pajak itu sendiri, yaitu kontribusi wajib atas adanya penambahan kemampuan ekonomis dan seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya pajak karbon itu sendiri muncul tuh karena adanya aktivitas banyaknya karbon dioksida gitu yang timbul gitu, dan sekarang baru dikenakan itu atas PLTU saja gitu, dan sampai saat ini masih menunggu peta jalan karbon juga ke depannya. Jadi nanti Bro Michael itu jelaskan kepada rekan-rekan itu bahwa pajak karbon itu sebuah pajak yang baru yang belum mempengaruhi kita sebagai masyarakat biasa gitu, karena masih diterapkan itu ke PLTU, pembangkit listrik tenaga uap saja gitu. Mungkin Bu Iva dapat menambahkan, silakan Bu. Baik Pak Daniel, terima kasih. Mas Michael, jadi sebenarnya tujuan besar, goal-nya yang ingin dicapai dari penerapan pajak karbon ini berterkait dengan fungsi pajak sebagai regulerer. Jadi goal-nya jangka panjang adalah mengubah perilaku sebenarnya, mengubah perilaku untuk beralih dari yang sekarang caranya beroperasi kepada green economy. Jadi sebenarnya itu untuk jalan panjangnya secara long term. Tapi bukan hanya itu. Jadi memang targetnya adalah penurunan emisi karbon. Jadi agar kita memang kepada lingkungan itu berefek, semoga. Dan kemudian diharapkan juga dapat menambah manfaat untuk masyarakat. Bukan hanya dalam hal lingkungan, tetapi kan nanti akan dikenakan pajak karbon itu rencananya akan diterapkan tarif berapa yang harus dibayar kalau misalnya melebihi ambang threshold-nya, seperti itu kan. Jadi regulerannya dapat, namun juga ada pemasukan dari situ untuk yang di atas threshold gitu karbonnya, agar pemasukannya dapat dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi dia sekali jalan berusaha membawa berbagai objektif itu. Dan ini sebenarnya bukan cuma di Indonesia aja, karena visi untuk membentuk green economy itu secara internasional kan memang sudah digaungkan. Jadi memang sudah terdapat konsensus berbagai negara bahwa nanti di 2030 emisi karbon itu akan turun. Jadi Indonesia di sini kenapa juga berperan dalam implementasi pajak karbon, walaupun ini masih dalam tahap awal, belum benar-benar ya, menunggu implementing regulation-nya, ya karena kita bagian dari komunitas global yang visinya ke sana dan kita tidak akan mau ketinggalan untuk berkontribusi dalam hal positif seperti itu. Baik, Pak Daniel, misalnya ada yang mau ditambahkan lagi, silakan Pak. Ya, sudah cukup. Saya sudah cukup. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel sama Bu Iva terkait introduction. Mungkin teman-teman masih bingung terkait pajak-pajak yang cukup baru dan mungkin sangat hot banget nih, beritanya hot news banget aturan pajak ini yang mungkin dibicarakan dengan segala pihak. Kita harapkan teman-teman dapat mengikuti aturan tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, dan mungkin bisa dibahas lebih lanjut di kegiatan kita lainnya. Terima kasih Kak Michael atas pertanyaannya. Mungkin kita lanjutkan kembali ke peserta lainnya. Silahkan Kak Rusmala Dewi. Halo Kak. Iya, halo, selamat siang. Selamat siang, silahkan Kak. Iya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rusmala Dewi dari Bekasi. Izin bertanya kepada Kak Iva, di era revolusi industri ini kan semua serba robot ya Kak. Nah, apakah nanti profesi akuntan juga akan digantikan oleh robot, dan bagaimana sarannya untuk meningkatkan skill kita sebagai akuntan gitu Kak, agar kita tidak digantikan oleh robot atau komputer. Terima kasih.
Ya, terima kasih Kak Rusmala Dewi. Silahkan Bu Iva dapat menjawab terlebih dahulu. Nanti Pak Daniel silahkan Pak, boleh ditanggapi. Terima kasih pertanyaannya, Kak Rusmala Dewi. Visioner sekali, tapi memang iya, kemungkinan nanti ke depannya banyak profesi yang akan digantikan oleh robot ya. Mungkin kita akan segera mengalaminya dalam beberapa profesi. Tidak menutup kemungkinan juga nih dalam bidang akuntansi akan ada beberapa role yang digantikan oleh robot, tetapi tidak semua menurut saya, karena memang masalah perpajakan ini bukan sesuatu hal yang lantas dapat terotomatisasi ya itu ya terautomasi itulah Terotomatisasi. Nah, iya Pak, terima kasih. Saya kok susah banget ngomong gitu. Nah, dari situ. Jadi mungkin dalam hal beberapa hal administratif iya, tapi tidak akan semua. Nah, caranya gimana agar kita meningkatkan kompetensi diri kita, yaitu dengan menguasai bukan hanya hal khasanah pengetahuan kita dengan juga aspek lainnya di bidang perpajakan. Hal yang administratif itu misalnya sekarang nih pemahaman kita baru dalam hal pelaporan pajak aja, misalnya dalam beberapa hal. Jadi masalah bagaimana menghitungnya, kemudian dasar pengenaannya, kemudian kapan melaporkannya, mungkin baru di situ. Nggak apa-apa, tetapi jangan lantas kita berhenti di situ. Coba diperdalam lagi pemahamannya dengan berbagai cara. Bisa dengan mengikuti pendidikan formal, kalau misalnya ada rezekinya, ada jalannya, ada kesempatannya, untuk meningkatkan kemampuan diri kita, atau kita cari spesialisasi yang lain tetapi masih berkaitan. Misalnya dalam hal hukum pajak, mungkin sekarang teman-teman pemahamannya baru di situ, tetapi bisa loh memperkaya diri dengan kita ambil kuliah misalnya mengenai aspek hukumnya, jadi benar-benar urusan legalnya, karena sering terjadi di lapangan secara praktikal terjadi perbedaan interaksi antara wajib pajak dengan otoritas pajak dengan DJP, dan itu wajar. Jadi bukan berarti itu hal yang buruk. Karena apabila ada suatu ketentuan, bisa dimungkinkan terjadi interpretasi yang berbeda kan, makanya ada perbedaan antara dua pihak ini, DJP dengan wajib pajaknya. Nah, kalau udah seperti itu, nggak bisa robot dong ke depannya ya kan, karena harus ada pemikiran, kemudian penyelesaiannya itu dipegang oleh human being yang menguasainya. Nah, jadi teman-teman bisa memperdalam atau melebarkan kemampuan teman-teman ke hal-hal yang akan relevan dan tetap membutuhkan keahlian human being, bukan hanya robot. Contohnya dalam hal penyelesaian sengketa, misalnya dalam hukumnya, seperti itu teman-teman. Pak Daniel, silakan akan menambahkan. Iya, izin ya, mungkin menambahkan. Jadi gini, mungkin yang terjadi sekarang juga sebenarnya beberapa perhitungan pajak atau beberapa aplikasi perpajakan itu sudah dilakukan secara otomatis oleh mesin gitu. Dan apakah kita memang tergantung sepenuhnya terhadap teknologi atau mesin? Ya jawabannya tidak gitu. Kita sebagai manusia itu memiliki kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan yang robot itu tuh tidak bisa miliki gitu. Jadi walaupun nantinya robot akan semakin canggih gitu, ke depannya mungkin dia bisa melakukan pekerjaan administratif, tapi kita perlu tekankan bahwa kita perlu menempatkan keahlian itu yang tidak bisa digantikan robot. Contohnya adalah keahlian menganalisis gitu. Robot itu ya mungkin hanya bisa menghitung, hanya bisa nantinya itu melakukan kegiatan administrasi. Tapi kalau misalnya untuk menganalisis, ini mana yang terbaik nih? Pilihan apa yang terbaik yang perlu diambil oleh wajib pajak atau petugas pajak, yaitu tetap membutuhkan human being gitu. Jadi fokuslah untuk terus mengembangkan diri, dan nantinya ya kita tidak akan pernah kalah bersaing dengan robot, karena kan robot kan kita manusia dan kita kan adalah manusia yang menciptakannya. Mungkin gitu Lisa. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Iva, Pak Daniel atas penjelasannya. Untuk robot itu sendiri hanya menjadi support system ya teman-teman, tapi tetap teman-teman itu bisa mengembangkan dan memahami lebih baik dengan digitalisasi perubahan yang sedang berlangsung gitu ya. Baik, kita lanjutkan Pak untuk pertanyaannya. Mungkin silahkan untuk Kak Firman dapat mengajukan pertanyaannya dari raise hand-nya. Halo, Kak Firman. Sorry, boleh Kak di-unmute kembali? Halo Kak Firman. Oh, oke, baik. Silakan Kak Firman dapat menuangkan pertanyaannya. Yang pertama, Kak Firman sedikit gangguan nih, Pak, Bu, saya bacakan saja. Yang pertama, apakah sudah ada kebijakan atau riset terkait kebijakan apa saja yang paling efektif untuk mencegah penghindaran pajak, lalu deduction method, dan tidak sepenuhnya membebaskan wajib pajak dari pajak berganda. Untuk hal ini merupakan hal teknis, Kak Firman, mungkin aku bisa skip terlebih dahulu, dan aku akan lebih menjawab dan mempertanyakan hal ini ke Bu Iva dan Pak Daniel terkait poin yang nomor 2, yaitu bisa dijelaskan nggak Pak, Bu, kira-kira konsep apa saja atau dimensi apa saja sih yang diperlukan oleh pajak, baik secara nasional maupun atau internasional, gitu ya. Silahkan Pak Daniel, Bu Iva, boleh dibantu menjawab? Mau diulang, Lisa, pertanyaan apa tadi? Mohon dijelaskan dimensi atau konsep pajak apa saja, baik pajak nasional maupun internasional itu seperti apa? Pajak nasional. Oh, pajak nasional. Oke. Ya mungkin nanti Mbak Iva ya untuk melengkapi ya. Kalau pajak nasional itu ya berarti pajak yang di dalam negeri ini kita sendiri gitu. Jadi kita bertransaksi dengan pihak dalam negeri gitu dan nantinya kita menghitung penghasilan atas diri kita sendiri gitu. Tapi kalau misalnya pajak internasional itu yang direktoratnya Mbak Iva itu tempat Mbak Iva bekerja gitu, itu lebih ke bagaimana kita mengadakan kesepakatan itu dengan negara lain gitu, dan kesepakatan masing-masing negara itu tuh bisa beda-beda gitu. Jadi misalnya Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Australia gitu, itu bisa berbeda-beda gitu, dan juga itu terdiri dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang berbeda-beda gitu. Tapi itu semua tuh ada prinsipnya gitu yang diatur oleh badan yang namanya OECD gitu. Jadi mungkin kalau misalnya di sini tuh perpajakan internasional itu tuh lebih ke bagaimana kita tuh membagi-bagi penghasilan, mana yang penghasilan yang dipajaki di Indonesia, mana yang dipajaki di negara lain. Mungkin prinsipnya seperti itu. Silakan Mbak Iva untuk dapat dilengkapi. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih juga pertanyaannya. Teman-teman, jadi kalau masalah perpajakan internasional sendiri, itu sebenarnya kita mungkin perlu memahami lagi definisinya apa. Perpajakan internasional itu banyak yang berpikir, oh itu aturan pajak yang berlaku secara internasional. Sebenarnya lebih tepat kalau kita bilang aspek internasional dari suatu ketentuan perpajakan di suatu negara. Kenapa? Karena tidak ada hukum suatu negara yang bersifat ekstrateritorial. Artinya nggak ada tuh hukum di negara apa yang bisa mengatur bagaimana negara lain harusnya menyelenggarakan perpajakannya. Itu nggak ada. Jadi aspek internasional dari suatu perpajakan ini, contohnya apa? Contohnya dulu, misalnya kayak masalah PPh 26. PPh 26 kan, jadi teknis nih, ya udahlah. Pokoknya intinya misalnya bagaimana suatu negara, contohnya, akan memajaki penghasilan yang timbul dari transaksi yang dilakukan secara cross border. Nah, itu kan internasional. Kalau suatu penghasilan timbul di Indonesia dan dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, udah jelas itu kan diatur di undang-undang yang terkait dengan domestik. Hanya itu aja ya. Tetapi gimana kalau orang luar negeri nih, wajib pajak luar negeri, kemudian dia bertransaksi dengan Indonesia dengan wajib pajak dalam negeri. Nah, di situ kan jadi ada bersinggungan antara aturannya negara sana dengan aturannya negara sini. Jadi
perpajakan internasional itu lebih ke arah itu. Jadi coverage-nya adalah aspek internasional dari suatu perpajakan yang seringnya itu memang paling terlihat kalau kita udah ngomongin soal transaksi cross border, karena jadi dua negara aturannya bersinggungan. Nah, bersinggungan itu bisa jadi dalam hal tarif, bisa jadi dalam hal macam-macam, bisa jadi ada perpajakan berganda. Nah, aspek itu memang sangat menarik karena kemudian perlunya ada perjanjian antara dua negara untuk mengatasi ini. Makanya kemudian ada tax treaty. Nah, dari situ. Tapi bisa juga ada sengketa nih. Ketika dua negara ini aturannya bersinggungan, bisa jadi ada hal yang perlu disepakati bersama. Nah, itu pula nanti ada yang namanya penanganan sengketa. Jadi kalau ditanyakan, jadi sebenarnya dimensinya, aspeknya apa aja pajak nasional dan pajak internasional? Secara garis besar, sekarang mungkin bisa dibahas itu dulu. Tapi kalau mau lebih lengkap, di lain kesempatan, karena banyak banget yang bisa kita bicarakan. Gitu. Tetapi yang tadi Pak Daniel sudah utarakan, itu sesuai dengan konsep yang sebenarnya saya mau bicarakan. Jadi ini hanya bersifat tambahan aja ya, teman-teman ya. Gitu sih jawabannya. Terima kasih Pak Daniel dan Bu Iva. Semoga teman-teman juga mungkin mulai meranahkan diri. Kayaknya aku cocoknya untuk di pajak nasional saja deh. Atau aku mungkin mau coba seperti Bu Iva di pajak internasional. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Hendri Effendi. Halo, selamat siang Pak Hendri. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Silahkan dapat mengajukan pertanyaannya. Izin bertanya kepada Bapak Daniel. Terkait dengan pengetahuan konsultan pajak, Pak ya. Tadi kan Pak Daniel di awal menyinggung tentang aturan-aturan perpajakan yang berubah-ubah bahkan sejak tahun 1983 gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Daniel, dari peraturan-peraturan pajak yang Bapak pelajari, mana kira-kira apa azas-azas atau prinsip-prinsip pajak yang acak, yang bertahan gitu, dan yang perlu diketahui atau dipahami oleh konsultan pajak. Yang kedua, terkait dengan perubahan-perubahan aturan, gimana nih Pak Daniel, konsultan pajak bisa mengetahui atau mengakses informasi tentang aturan-aturan pajak yang berubah-ubah itu, termasuk mana yang masih berlaku, mana yang sudah berubah. Kira-kira itu bagaimana caranya Pak untuk mengatasi hal tersebut? Ada platform apa atau situs-situs apa yang bisa membantu konsultan pajak? Demikian Pak Daniel. Baik, terima kasih Pak Hendri. Silahkan Pak Daniel, boleh menjawab Pak? Iya, oke. Jadi terima kasih banyak ya pertanyaannya Pak Hendri ya. Sangat-sangat baik ya pertanyaannya ya, saya kira. Mungkin nanti juga Mbak Iva dapat menambahkan gitu. Oke, jadi gini ya. Yang pertama, prinsip-prinsip pajak yang perlu kita pahami sebagai sebagai orang yang bergerak di bidang pajak itu, sebagai praktisi pajak, adalah mulai dari definisi pajak itu sendiri gitu. Pajak itu apa? Gitu kan, pajak itu apa tuh? Pajak itu kan adalah kontribusi wajib dipaksakan gitu, tidak mendapat kontraprestasi, itu yang pertama gitu. Yang kedua adalah prinsip pajak mengenai penghasilan, pajak penghasilan kan. Nah, penghasilan itu apa? Penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat menambah kekayaan gitu. Jadi kalau misalnya mau diputer-puter, itu akan sama-sama aja gitu. Kita lihat nih, oh ini tuh prinsip itu penghasilan, udah menambah, udah jadi penghasilan, maka itu akan dipajaki gitu. Nanti cara dipajakinya bagaimana itu nanti belakangan, tapi yang penting kita mengerti dulu nih prinsip dari penghasilan itu apa gitu. Nah, yang ketiga adalah prinsip dari pertambahan nilai. Nah, pertambahan nilai itu kan adalah pajak pertambahan nilai kan, ada PPN. Nah, kita harus ketahui pertambahan nilai itu apa sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya sudah ada nilai tambah dari sebuah barang ya, nah maka itu nilai tambah itulah yang dipajaki gitu. Nah, misalnya ada
harga beli ditambah keuntungan jadi harga jual kan. Nah, keuntungan itu tuh yang sejatinya itu dikenakan PPN tuh, pertambahan nilai. Nah, pertambahan nilai itulah yang perlu kita fokuskan, yang nanti itu bolak-balik lagi tuh akan ada di situ-situ lagi gitu. Dan kalau misalnya untuk PPN itu menariknya itu adalah rumusnya itu selalu sama, itu pajak keluaran dikurangi pajak masukan sama dengan kurang bayar atau lebih bayar gitu. Jadi dimulai dari prinsip-prinsip dasar pajak itu sendiri gitu. Jadi apa itu pajak, apa itu penghasilan, apa itu nilai tambah gitu. Dan kita menguasai mulai dari dasarnya itu mau diputer-puter kayak apapun akan tetap sama gitu. Dan yang kedua adalah tadi ya mengenai perubahan aturan ya. Kalau saya sendiri gitu ya. Ini saya udah minta izin juga sih sama penyelenggara hari ini. Saya tuh setiap hari itu saya selalu buka website itu tuh untuk update peraturan perpajakan itu saya bukanya di Ortex ya gitu. Jadi di Ortex itu ada ortex.org, itu adalah untuk untuk kita bisa lihat peraturan perpajakan itu setiap hari saya refresh, saya F5 itu ada peraturan baru apa ya di sini ya gitu. Oh, ada peraturan baru ini nih gitu. Nah, itu berarti ini ada peraturan baru itu ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya sekarang sudah saya masih buka tapi sekarang lebih ke arah di komunitas sih. Jadi di komunitas kami itu ada yang update peraturan perpajakan secara lebih real time gitu. Tapi nantinya di Ortex atau misalnya di perpajakan.id yang dari platformnya DDTC itu juga ada gitu. Jadi bisa selalu update di situ. Dan juga kalau misalnya kita buka di website peraturan pajak ini, ada tuh Pak detailnya Pak. Ini peraturan ini masih berlaku atau enggak? Ini perubahan peraturannya gimana? Riwayatnya gimana? Lampirannya gimana? Dan itu tuh sangat-sangat membantu sih untuk kita bisa update gitu ya. Dan ini terakhir ya, kalau misalnya baca peraturan pajak itu dimulai dari baca judulnya dulu, terus baca akhirnya dulu, ini mengganti peraturan apa dan berlakunya mulai kapan, sama kita baca definisinya itu di pasal 1 ini sebenarnya apa sih nih, baca ini tentang apa sih gitu. Mungkin gitu ya kira-kira Lisa yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya Mbak Iva ada mau menambahkan silakan. Terima kasih Pak Daniel. Ya, sama-sama Pak Henry. Ya, terima kasih Pak Daniel atas penjabarannya. Bagaimana Bu Iva? Apa ada tambahan? Sebenarnya jawaban Pak Daniel sudah sangat komprehensif. Tapi ini juga sih sedikit aja. Kalau misalnya teman-teman memang hobi banget buka sosial media, juga bisa follow akun yang bersifat edukatif tadi, seperti yang saya bilang, contohnya misalnya pajak.go.id, karena at least kita jadi tahu tuh highlight-nya, untuk nanti kita rencanakan akan pahami mungkin di lain waktu. Misalnya tuh, kalau saya sering siang-siang tuh, saya buka IG sambil istirahat, kemudian saya lihat, oh ada aturan mengenai PPN yang terbaru nih, dirilis oleh adminnya DJP. Walaupun kita belum tahu itu sebenarnya merubah apa, kemudian jadi nanti bagaimana saya harus melaksanakan ketentuannya. Yang penting saya tahu, oh itu topiknya sedang hangat dan saya harus cari tahu belakangan. Jadi nanti ketika sudah selesai semua kerjaan baru bisa dibuka, dipahami lagi. Paling itu ya. Kalau misalnya kita memang tipe orang yang sedang mengerjakan banyak hal dan belum sempat, setidaknya kita perlu rencanakan. Kita perlu tahu highlight-nya, kemudian ya jangan lupa di follow up rencananya untuk kita keep up dengan apa yang memang sedang update dalam hal regulasi perpajakan, baik domestik ataupun internasional ya. Oh ya, sedikit meluruskan aja, jadi teman-teman mungkin ada baiknya untuk tidak pakai term perpajakan nasional, tapi ketentuan perpajakan domestik gitu aja kali ya, itu lebih pas. Gitu, Oke, terima kasih. Bu Iva, terima kasih Bu atas penjabarannya, dan Pak Daniel juga terima kasih. Mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Silahkan peserta Delva bisa mengajukan pertanyaannya. Baik Kak, sudah terdengar suara saya? Sudah Kak, silahkan. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dava dari Kota Bekasi. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara membentuk mindset yang benar untuk bagi kita pelajar nih yang mau mengarah ke jurusan perpajakan, tapi bukan ke bidang pajak ya, tapi ke konsultan teks. Nah, terus bagaimana apa sih hubungan kaitan eratnya dari
perpajakan itu sendiri dengan OJK atau otorisasi jasa keuangan. Dan juga bagaimana cara membentuk habits yang benar untuk sebagai pelajar untuk melangkah ke jenjang universitas. Itu aja Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dava. Mungkin Pak Daniel, Bu Iva, silakan dapat menjawab secara singkat. Oke, bentar ya. Tadi membentuk mindset yang benar ya di bidang pajak ya. Wah, ini mantap nih dari muda sudah pengen jadi konsultan pajak. Bagus. Ini saya yakin juga Mas Dava ini berpotensi besar nih untuk menjadi konsultan pajak yang sukses nih di masa depan. Oke. Jadi kalau misalnya mau jadi konsultan pajak itu tadi tuh lebih ke arah komunikasi ya. Jadi komunikasi intrapersonal itu dikembangkan juga ya selain tadi pengetahuan pajak gitu. Ini saya mengulang tadi yang sudah Mbak Iva sampaikan juga ya. Dan juga mengenai kayak time management gitu dan juga bagaimana kita tuh bisa melayani klien kita nanti itu dengan baik gitu tuh itu hal yang sangat penting gitu. Jadi lebih ke arah memiliki sebuah semangat untuk melayani gitu. Jadi kalau misalnya konsultan itu tuh tidak hanya kita bisa pajak gitu, kita bisa bantuin Anda gitu. Enggak, tapi lebih ke bagaimana kita bisa melayani gitu. Karena dengan kita bisa melayani dengan terbaik itu akan menjadi konsultan pajak yang terbaik. The best service kita bisa memberikan service yang terbaik. Tadi hubungan pajak dengan OJK, sebenarnya OJK itu lebih ke arah ini sih, lebih ke arah untuk aplikasi-aplikasi pembayaran gitu, yang dimana mungkin pajak itu tidak berhubungan langsung dengan OJK, tapi jika berhubungan dengan pembayaran pajaknya mungkin bisa ya dilakukan gitu lewat aplikasi-aplikasi yang diawasi oleh OJK, salah satunya lewat aplikasi perbankan gitu. Dan bagaimana tadi pelajar membentuk mau menjadi mahasiswa pajak itu yang mulai belajar pajak dari sekarang. Teman-teman ini sungguh sangat beruntung ya dari SMA, dari SMK itu sudah mengenal pajak. Itu teman-teman sangat beruntung ya. Jadi teruslah belajar pajak dengan sangat baik gitu. Karena nanti tentunya sebenarnya nanti tuh di kuliah gitu akan lebih ke arah ngulang lagi gitu. Oh, pajak tuh seperti ini, pajak tuh begini. Karena teman-teman sudah pelajari terlebih dahulu ya, mungkin di sini lewat berapa pajak atau lewat komunitas pajak atau lewat pendidikan pajak yang lainnya gitu. Silakan Mbak Iva kalau ingin menambahkan. Saya jadi bingung mau menambahkan apa, Kak. Karena udah sangat komprehensif nih sebenarnya dari Pak Daniel. Paling ini aja, rekan-rekan. Jadi ketika akan masuk ke bidang tax consultant, mindset-nya adalah bahwa teman-teman di sini itu berkontribusi juga gitu dalam hal ini secara makro. Karena banyak yang memang kurang paham, kemudian teman-teman di situ akan role-nya adalah membantu pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi teman-teman di sini role-nya penting. Nah, jadi untuk landscape perpajakan nasional, perpajakan Indonesia, tax counsel itu memang penting, dan ketika teman-teman akan terjun ke bidang itu, percayalah bahwa apa yang teman-teman tekuni itu nggak akan sia-sia, dan bukan hanya soal it's just a job, bukan. Tetapi teman-teman di situ punya value, teman-teman berkontribusi untuk landscape perpajakan Indonesia, dan teman-teman di situ berkontribusi langsung terhadap dunia bisnis dengan aspek perpajakan yang teman-teman nanti akan bantu pemenuhan kewajiban perpajakannya di situ. Gitu sih paling. Terima kasih pertanyaannya, mantap-mantap semua. Luar biasa Bu, teman-teman semua sangat ambisius sekali untuk bisa mengetahui dunia pajak lebih lanjut lagi. Dan mungkin untuk hari ini kita bisa akhiri. Buat teman-teman yang masih belum bisa bertanya,